Pagi ini, Indonesia kembali bangun dengan kabar duka yang menghentak nurani. Angka-angka yang muncul bukan sekedar statistik, tetapi potret kehilangan, jeritan keluarga, dan sisa-sisa harapan yang tersapu bencana di 3 provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 3 wilayah yang kini berada dalam masa-masa tergelapnya. Di tengah upaya evakuasi yang terus berlangsung, BNPB memperbarui data korban tewas akibat bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi besar di Sumatera. Hingga Rabu pagi, 10 Desember 2025, pukul 07.40 WIB, tercatat 967 orang meninggal dunia. Angka yang terus bergerak dan kemungkinan besar belum berhenti di sini. Dari dashboard penanganan darurat BNPB, tampak bahwa bencana ini meninggalkan jejak kerusakan yang sangat besar. Lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka dan 262 orang masih dinyatakan hilang, terjebak entah di mana, di antara puing, lumpur, dan aliran sungai yang berubah menjadi arus maut. Sementara itu, gelombang pengungsian mencapai titik tertinggi dalam catatan beberapa tahun terakhir. Lebih dari 850.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sebagian besar hanya dengan pakaian di badan. Total wilayah terdampak pun bukan angka kecil. 52 kabupaten dan kota tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini dalam kondisi darurat. Kerusakan infrastruktur pun mengiris sendi-sendi kehidupan masyarakat. 157.000 rumah rusak, 490 jembatan ambruk, 1.200 fasilitas umum tak lagi berfungsi, hingga 584 sekolah hancur, memaksa ribuan anak kehilangan ruang untuk belajar. Hingga pagi ini, berikut rincian korban di setiap provinsi. Aceh, tewas 391 orang, hilang 31 orang, luka 4.300 orang. Wilayah Aceh tercatat menjadi daerah paling parah, terutama karena intensitas hujan ekstrim yang memicu longsor besar di beberapa kabupaten pedalaman. Sumatera Utara, tewas 338 orang, hilang 138 orang, luka 650 orang. Di Sumut, banyak korban ditemukan akibat jembatan dan tebing yang runtuh mendadak saat banjir bandang menyapu pemukiman. Sumatera Barat, tewas 238 orang, hilang 93 orang, luka 113 orang. Sumbar yang dikenal dengan kontur perbukitan curam kembali menunjukkan betapa rawannya wilayah ini terhadap longsor besar. BNPB menegaskan angka-angka ini masih bisa berubah. Tim SAR terus berjibaku di lapangan, sementara alat berat bekerja tanpa henti membuka akses yang tertutup tanah dan material longsor. Di tengah bencana besar ini, perhatian pemerintah mulai mengarah pada kebutuhan logistik dan pemulihan cepat. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa bantuan pemerintah masih cukup untuk menangani bencana skala besar di Sumatera, termasuk suplai pangan, obat-obatan, dan relawan. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana memastikan distribusinya mencapai daerah yang terisolasi. Beberapa laporan dari lapangan menunjukkan bahwa akses menuju desa-desa terdampak masih terputus. Banyak warga terjebak tanpa makanan lebih dari 24 jam. Sementara, regu penyelamat harus menempuh perjalanan kaki belasan kilometer akibat jalan yang longsor. Kondisi cuaca ekstrim yang dipicu anomali iklim global juga diprediksi masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan, memperbesar risiko longsor susulan dan banjir tambahan. Ahli klimatologi mengingatkan bahwa curah hujan di wilayah Sumatera bulan ini berada pada level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Di tengah semua ini, ribuan keluarga masih menunggu kabar tentang orang-orang yang mereka cintai. Nama-nama yang belum ditemukan terus dibacakan. Harapan masih digantung di antara puing dan lumpur. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar semakin banyak pihak yang ikut peduli dan memberikan bantuan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan terkini bencana di Sumatera. Suara Anda bisa membantu membuka lebih banyak mata dan mempercepat aliran bantuan bagi para korban.
Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.